Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan ilmu balaghah. Kita masuk ke pembahasan balaghah. Tapi sudah ya, besar ini sudah kelihatan jelas ya. Jelas Ustadz. Oke. Ilmu balaghah. Balaghah itu menurut bahasa artinya sampai atau tuntas. Balaghah. Balaghah sampai tuntas. Tujuannya itu maksudnya tersampaikan. Tuntas sampai baligh sampai atau tuntas. Dan menurut istilah, balawah ini nanti menjadi sifat pada kalam dan mutakallim. Jadi balawah ketuntasan atau kesampaian ini secara bahasa sama dengan uh, bah- uh, kalau sholat secara bahasa adalah doa gitu. Tapi kan yang dikehendaki bukan secara bahasa kalau di dalam ilmu fikih, tapi yang dikehendaki itu kan secara istilah. Kalau cuma sekedar doa, ya nggak sholat, ya kan nggak betul. Kalau puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Tapi kan yang dikehendaki adalah secara istilahnya. Kalau cuma menahan, menahan tawa, misal, oh ini yang penting menahan. Karena dikehendaki itu banyak hal yang ditahan, baik secara zahir ataupun batin, makan, kemudian berkaitan dengan sifat-sifat qalbi. Balaghah secara bahasa sampai tuntas. Menurut istilah adalah menjadi sifat pada kalam dan mutakalim. Jadi nanti balaghah ini mensifati kalam dan mutakalim, tidak kepada kalimat. Kalau fasoha itu kan tiga. Kalau fasoha yang tadi malam fasoha itu mensifati kepada kalimat, sehingga ada fasohatul kalimah, juga mensifati kepada kalam, ada fasohatul kalam, kemudian ada fasohatul mutakallim. Kalau fasoha mensifati terhadap tiga hal. Tapi kalau balaghah yang disifati oleh balaghah, yang balaghah ini hanya dua, yaitu kalam dan mutakallim, sedangkan kalimat itu enggak. Enggak masuk. Karena kalau balaghah ini kan, makanya secara bahasa sampai atau tuntas ini berkaitan dengan apa yang kita ungkapkan itu sudah benar-benar sampai terhadap tujuan saya menginginkan menyampaikan hal ini. Tujuan saya agar supaya dia paham. Itu sudah tersampaikan. Saya menyampaikan hal ini ternyata yang mendengarkan itu paham. Nanti itu sudah dikatakan balaghah. Saya menyampaikan khobar kepada teman-teman itu nanti. Hmm. Kalau balaghah nanti ya, balaghah nanti kan yang disifati ada dua, ada balaghatul kalam, ada balaghatul mutakallim. Balaghatul kalam adalah kesesuaian suatu kalam pada muqtadul hal. Muqtadul hal serta fasohanya kalam itu. Jadi tetap ya harus fasoha itu harus tetap ada, bukan cuma sekedar ya bagaimana bisa nyampe kepada balawatul kalam kalau kalamnya itu tidak fasoha. Ya harus tetap fasohatul kalam terpenuhi, kemudian ditambah lagi balawatul kalam sehingga nanti ya sempurna. Secara fasoha kalamnya ya sudah fasih, kemudian ditambah lagi adalah balawatul kalam agar supaya apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin diungkapkan itu bisa tersampaikan dengan sempurna. Hingga kesesuaian suatu kalam terhadap muktadul hal. Kepada muktadul hal itu adalah tuntutan keadaan. Menyesuaikan keadaan. Kita berbicara suatu hal itu harus menyesuaikan terhadap keadaan. Ketika apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan, kalimat yang kita ucapkan itu menyesuaikan terhadap keadaan, maka itu dikatakan dengan balaghatul kalam. Balaghatul kalam. Nanti kita jelaskan itu bagaimana maksud menyesuaikan dengan keadaan. Setelah ini kita akan bahas. Lah, ada muktadul hal, ada muktado. Apa itu hal? Apa itu muktado?
Makanya kan sekalam dikatakan balawah ketika sudah sesuai menyesuaikan terhadap muktadul hal, tuntutan keadaan. Saya harus bilang gimana kalau keadaannya seperti ini. Saya harus menyampaikan bagaimana kalau situasinya seperti ini. Kalau situasinya mencekam, masa kita mau menyampaikan dengan ketawa-ketawa? Kan enggak, kan juga harus dengan nada yang halus, juga dengan ekspresi yang juga agak sedih. Harus menyesuaikan dengan keadaan. Oh, semuanya sedih, tapi ternyata kita menyampaikan sebuah menyampaikan sesuatu dengan cara ketawa-ketawa, ekspresinya ketawa. Sebenarnya penekanannya bukan masalah kepada ekspresi ya, tapi kepada bentuk kalamnya itu sendiri yang dimaksud di sini. Ke ekspresinya, ekspresinya enggak, ke kalamnya sendiri. Orang sedih ternyata kok bahasanya kok masih guyon-guyon, itu kan tidak sesuai. Eh, apa hal kemudian apa itu adalah al-muqtadha kalau hal itu diibaratkan sebagai disebut juga maqam perkara yang mendorong mutakalim untuk mendatangkan perkataan pada bentuk tertentu. Jadi hal itu adalah suatu hal yang mendorong mutakalim saya sebagai mutakalim misal untuk mendatangkan perkataan pada bentuk tertentu, pada bentuk tertentu. Keadaannya, hal ini adalah keadaannya yang menuntut kita harus bicara bagaimana. Itu hal itu. Kalau kondisinya itu ada kondisi, hal itu adalah kondisinya. Kalau kondisi seperti itu menuntut saya cara mengungkapkan seperti ini. Kalau kondisi seperti ini, maka apa yang harusnya saya ungkapkan seperti ini. Kalau saya berhadapan dengan orang yang suka guyon, maka kalam yang harus saya sampaikan seperti ini. Kalau saya berhadapan dengan orang yang alim, lah keadaan seperti itu namanya hal. Muktado itu sesuatu yang diungkapkan nanti. Keadaannya halnya, hal itu adalah keadaan yang menuntut untuk mendatangkan perkataan pada bentuk tertentu. Lah, bentuk tertentunya ini namanya al-muqtado yang akan diungkapkan nanti. Hal itu keadaannya al-muqtado yang perkataan bentuk tertentu yang akan diungkapkan nanti. Ini adalah al-muqtado adalah suatu bentuk tertentu yang didatangkan suatu ibarat untuk menyampaikannya. Bagaimana contohnya? Semisal ya, ini untuk memahami antara hal kalam itu kan ini balawah sesuai dengan muktadol hal. Mana nanti halnya, kemudian juga mana nanti al muktadonya. Semisal cerdasnya muhotob, cerdasnya muhotob adalah suatu keadaan. Semisal ya, ini kan keadaannya kita bertemu dengan orang yang cerdas, dengan orang yang alim, dengan orang yang sudah paham. Itu kan keadaan. Bertemu dengan orang seperti itu kan keadaan mendorong kita apa yang bagaimana saya harus mengungkapkan sesuatu kepadanya. Hmm. Kalau semisal mukhotabnya adalah seorang yang cerdas, seorang yang alim, maka keadaan seperti ini berarti ini adalah keadaan ini namanya hal, kemudian mendorong untuk mendatangkan ibarat dalam bentuk ijaz. Ini ijaz ini namanya muqtadha, al-muqtadha sehingga muqtadul hal. Intinya kayak gini ya, lebih gampangnya kalau biar tidak membedakan apa tuh hal al-muqtadha, intinya kayak gini lebih gampangnya bahwasanya kalau fasohatul kalam, balaghatul kalam adalah menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tuntutan keadaan. Kalau kita berbicara dengan orang yang sudah alim, maka seharusnya posisi kita adalah cukup menggunakan bentuk kalam ibarat atau perkataan yang diungkapkan kepadanya cukup berbentuk ijaz. Ijaz itu adalah singkat, simpel.
Tidak bertele-tele kemana-mana. Semisal, sekarang kan lagi dibuka pendaftaran pendaftaran petugas haji. Petugas haji. Kan kita sudah mengetahui informasi terkait dengan petugas haji bagaimana, apa saja, apa namanya, nanti ikut bagian-bagian apa saja, apakah yang bagian kloter, apakah bagian pembimbing atau bagian apa, itu kan nanti syarat-syaratnya juga punya syarat masing-masing. Kita berbicara dengan orang yang sudah berada di Kementerian Agama yang itu memang mengurusi tentang masalah pembukaan petugas haji. Maka kalau berbicara dengan dia berkaitan dengan pembukaan apa namanya berkaitan dengan petugas haji, ya jangan banyak-banyak. Wong dia sudah paham, lebih paham daripada kita malah. Misal mau menyampaikan apa dengan dia, ya cukup sampaikan seadanya. Kecuali mau bertanya, kan lain dia yang menyampaikan sesuatu kepada kita nanti kan. Misal, pembukaan haji, pendaftaran petugas haji sudah dibuka. Atau kepada orang yang bagian di Kementerian Agama meskipun bukan di bagian administrasi yang mengurusi terhadap hal ini. Yang bukan kepada yang mengurusi terhadap administrasi yang berkaitan dengan petugas haji. Pendaftaran petugas haji sudah dibuka. Wes cukup karena dia sudah paham. Apa yang kita sampaikan sudah tersampaikan kepada dia. Nggak usah nanti jelaskan nanti petugas haji itu pekerjaannya ini, kemudian nanti bagiannya ada kloter, kalau yang kloter ada pembagian ini syaratnya seperti ini, ada yang bagian PHIB apa, ada yang bagian nanti Arab Saudi nanti waktunya sekian lama, bagiannya ini nanti kalau seperti ini. Wong dia sudah paham, ngapain kita menjelaskan dengan panjang lebar, kan ketawa dia. Kecuali keadaannya kita berhadapan dengan orang yang tidak tahu sama sekali, tapi dia pengen untuk mengikuti tes petugas haji, padahal dia nggak tahu sama sekali bagaimana alurnya, apa saja macam pilihannya, bagaimana nanti cara kerjanya, bagaimana kapan pemberangkatannya kira-kira, kemudian yang ditesnya itu berkaitan dengan apa, oh silakan jelaskan dengan panjang, karena mereka tidak tahu. Ini berbicara sesuai dengan keadaan namanya. Ini kalau sudah menyesuaikan dengan keadaan berarti balaghah, sudah balaghatul kalam. Kalamnya itu balaghah. Wong dia sudah pintar berkaitan, sudah paham betul berkaitan ini, kok masih kita panjang lebar. Ini sampai bosan yang mau dengarkan. Itu tidak balaghah namanya kalamnya. Atau objeknya adalah berkaitan dengan pujian. Kalau bentuk-bentuk pujian, ini nggak melihat orang cerdas apa, nggak lihat oh, sudah orang besar apa nggak lihat. Kalau keadaannya adalah sesuatu yang menuntut kita untuk mengungkapkan adalah untuk memuji, memuji ini adalah sesuatu keadaan yang menuntut kita mengungkapkan sebuah perkataan, maka kalau pujian itu harusnya menggunakan bentuk itnab, nggak melihat dia nanti orang besar, di itnab. Bukan simpel memuji, tidak simpel, tapi itnab, dipanjangkan kalimatnya, dipoles kalimatnya. Nanti ya apa namanya, ya pokoklah disanjung ini berkaitan dengan prestasinya, berkaitan dengan ketekunannya, berkaitan dengan kecerdasannya. Wah, itu memang butuh panjang. Ini sesuai namanya, menyesuaikan terhadap keadaan. Itu dikatakan dengan balaghatul kalam, menyampaikan sesuatu, menyampaikan sebuah kalam dan itu disesuaikan dengan tuntutan keadaan. Maka kalau seperti itu dikatakan dengan balaghatul kalam. Itu yang balaghatul kalam. Monggo ada yang masih dibingungkan?
Bisa dipaham ya? Kalau nggak paham langsung saja. Aman. Oke. Aman. Oh, kalau langsung nggak paham, nanti kalau bingung dalam segi apa, nanti langsung tanyakan saja, langsung tanyakan saja. Kan gak usah malu-malu, soalnya kan nggak ketemu. Apalagi kan kameranya dimatikan semua ini. Kemudian sekarang balawah itu mensifati kepada kalam. Kemudian yang kedua adalah mensifati terhadap mutakallim. Mutakallim berarti orang yang berbicara. Orang dikatakan baligh, bukan baliu-baliu baliu yang sudah baliu itu adalah fikih, tapi baliu dalam penyampaiannya. Sifat adalah balaghatul kalam ini mutakallim merupakan sifat yang melekat pada seorang yang bisa menyampaikan suatu maksud dengan kalam yang baliw pada semua tujuan apapun. Berarti kalau ada orang yang kalamnya itu selalu baliw, maka berarti itu balaghatun mutakallim. Berarti sudah hebat berarti. Berbicara kalau keadaannya hanya menuntut cukup simpel-simpel saja ya cukup. Cukup seperti ini kalamnya. Kalau memang butuh panjang lebar ya monggo diperpanjang. Oh, keadaan ini butuh. Sedangkan keadaan kita kan nggak seperti itu. Meskipun hal-hal sepele sudah panjang lebar kemana-mana kadang, apalagi dalam keadaan apa. Misal ada yang tanya, cukup pertanyaannya sebenarnya cukup dijawab iya atau tidak, misal. Itu sudah dipaham tanpa harus. Ternyata kadang-kadang kita kan jawabnya iya, tapi masih dijawab kemana-mana sih. Itu kan sebenarnya nggak perlu. Jadi ini seperlunya sebenarnya. Menyesuaikan terhadap keadaan. Ya kalau ngobrol-ngobrol dengan teman juga seperlunya gak enak juga sih. Nanti mati suasana. Itu berkaitan dengan balaghah sehingga balaghah itu ada balaghatul kalam, ada balaghatul mutakallim. Selesai balaghah. Lah, kalau yang semalam bahwasanya tanafur itu bisa diketahui dengan dzauq yang sahih. Kalau kemarin kan sudah kita bahas tanafur itu baik di kalimat kemudian di kalam. Itu kalau tanafur, bagaimana kita bisa mengetahui tanafur dan itu memang bisa diketahui dengan dzauq yang sahih. Kita mempunyai dzauq dalam ilmu bahasa. Oh, ini tanafur. Oh, ini enggak. Sedangkan mukhalafatul qiyas ini kan tidak sesuai dengan sorof, maka itu bisa diketahui dengan ilmu sorof. Kalau ta'fu ta'lif itu kan tidak sesuai dengan susunan-susunan nahunya itu, maka bisa diketahui dengan ilmu nahu. Kalau warobah, hal-hal yang aneh ya bisa diketahui dengan seringnya kita membaca kalam-kalam Arab. Sedangkan talqit makni dan ilmu dengan ilmu bayan dan hal yang tadi, hal dan muqtadal hal itu bisa dipahami dengan ilmu ma'ani lah. Ilmu ma'ani ini nanti pembahasannya sebenarnya ini cuma disinggung karena tadi berkaitan dengan pembahasan hal dan juga dengan berkaitan dengan muqtadul hal. Muqtadul hal itu penjelasan panjangnya menyesuaikan terhadap keadaan. Penjelasan panjangnya itu adalah nanti ada di pembahasan ilmu al-ma'ani. Ilmu al-ma'ani. Nah, ini cuma sekedar sekilas karena ma'ani sendiri nanti itu ada babnya sendiri. Ilmu ma'ani suatu ilmu untuk mengetahui keadaan lafaz yang bisa menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Lah, nanti itu dikaji apakah lafaz ini sesuai dengan keadaan atau tidak dengan keadaan itu nanti pengkajiannya dalam ilmu ma'ani. Contoh di sini menggunakan Al-Quran. Dan ini wa anna la nadri asyarun urida mimman fil ardi am arada bihim rabbuhum rosyada. Ini mengkaji ini. Oh, ini dikatakan dengan muqtadul hal sesuai dengan keadaan.
Oh, ini tidak sesuai dengan keadaan. Nanti itu ketentuan-ketentuan seperti ini. Bagaimana cara menilai sebuah kalam, bisa mengetahui sebuah kalam atau sebuah pernyataan apakah nanti itu sesuai dengan muqtadal hal, dengan tuntutan keadaan, maka nanti itu bisa kita kaji dalam ilmu al-ma'ani. Dan ilmu al-ma'ani nanti pembahasannya, nanti kita ada di pembahasan ilmu ana, nanti ada di pembahasan bab 6 itu. Ini cuma sekedar sekilas ya. Untuk masalah al-ma'ani kita bahas nanti di bab 6. Nah, kita masuk kalau yang tadi itu sebagai dari kemarin dan yang tadi itu sebagai pengantar sebelum masuk ke pembahasan eh, yang berkelanjutan. Sekarang baru masuk ke pembahasan bab satu. Bab satu ini sebelum saya masuk ke bab satu dari kemarin ataupun dari yang barusan sudah bisa dipaham ya. Oke, kita masuk ke bab satu, khobar dan insya. Nah, kita akan membahas tentang apa itu khobar, kemudian apa itu insya. Apa itu khobar, kemudian apa itu insya. Khobar. Khobar adalah kalam. Setiap kalam itu ada oh bukan. Setiap kalam ada kalanya berupa kalam khobar dan ada kalanya berupa kalam insya. Setiap kalam, kalam kan kita sudah tahu apa dikatakan kalam. Ada kalam, ada kalimat, ada kalim. Yang kita bahas adalah kalam. Kalam muhum itu di nahwunya itu. Kalam yang harus memenuhi 4 rukun. Setiap kalam nanti itu dikatakan pasti ini ya, setiap kalam pasti kalau bukan kalam khobar ya pasti kalam insya. Kalau bukan kalam khobar sudah pasti kalam insya. Kalau bukan insya ya pasti khobar. Itu sudah merupakan hal yang pasti. Setiap kalam pasti seperti itu nanti. Ya seperti halnya setiap lafaz ada yang ma'rifat, ada yang nakiro. Kalau bukan ma'rifat ya nakiro. Begitupun dengan sebaliknya. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Kalau kalimat ini bukan kalam, kalimat. Ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Ketika mudzakkar ini bukan muannas. Begitupun dengan kalam. Kalam nanti ada kalam khobar, ada kalam insya. Itu. Nah, kita fokus sekarang di khobar. Insya nanti belakangan. Kita fokus di meskipun insya di sini disinggung, tapi nanti pembahasan pembagian-pembagiannya adalah nanti di akhir. Ini hanya sekedar kalam insya ya itu seperti apa. Setelah pembahasan insya di sini kita masih berkaitan dengan pembagian-pembagian kalam khobar. Jadi fokusnya kita sekarang adalah di khobar. Bagaimana itu apa itu kalam khobar? Kalam khobar kalam yang sah secara logika untuk dikatakan pada pengucapnya bahwa ia adalah orang yang benar atau dusta. Kalam khobar adalah kalam yang sah untuk dikatakan pada pengucapnya bahwa ia adalah orang yang benar atau dusta. Kalau pernyataan atau ucapan itu bisa kita nilai benar atau dusta, berarti itu adalah kalam khobar. Ketika suatu ungkapan bisa dinilai benar atau salah, maka kalam khobar. Begitupun dengan sebaliknya, kalau tidak bisa dikatakan dinilai benar salah, maka itu kalam insya. Nah, kalam insya adalah kalam yang tidak sah secara logika untuk dikatakan kepada pengucapnya bahwa ia adalah orang yang benar atau dusta. Ini adalah penilaian antara kalam khobar dan kalam insya ini adalah menilai. Kalau suatu kalam, pernyataan, ungkapan kalam, kalau bisa dinilai, apa dinilai benar atau dusta, benar atau salah, benar atau dusta, kalau bisa dinilai gitu, benar atau dusta, berarti kalam khobar.
Kalau tidak bisa dinilai kalam insa. Itu gampangnya. Kalam khobar bisa dinilai benar atau salah, benar atau dusta, tapi kalau kalam insa tidak bisa dinilai. Contoh, safaro zaitun. Safaro zaitun. Safaro zaid bepergian. Ungkapan atau kalam safaro zaitun, pernyataan safaro zaitun, ini kira-kira bisa dinilai benar atau dusta atau tidak bisa? Bisa dinilai dusta atau tidak? Bisa, Ustaz. Bisa kan? Kenapa, Ukti? Monggo. Karena kalau kenyataannya Zaidnya telah pergi, berarti kalamnya benar. Tapi kalau kenyataannya ternyata Zaidnya belum pergi, masih ada di situ, berarti kalamnya dusta ya, Ustaz. Berarti kan bisa dinilai. Semisal adalah Zaid itu pinter. Zaid pintar. Ini kan bisa dinilai kan? Bisa dinilai salah atau dusta. Kalau memang betul-betul pintar, ya berarti itu benar. Tapi kalau pernyataannya bilang pintar, tapi kenyataannya tidak pintar, ya berarti salah. Hal-hal yang bisa dinilai benar atau dusta, maka itu dikatakan dengan khabar. Umar sholat tahajud 40 rakaat. Ini kan antara benar dan antara iya atau enggak. Kalau memang betul-betul sholat, berarti iya betul. Tapi kalau enggak, kenyataannya enggak, ya berarti tidak, salah berarti. Sesuatu yang bisa dinilai iya atau tidak, benar atau dusta, maka dikatakan dengan kalam khobar. Kalam insa nggak bisa. Kalau kalam insa itu nggak bisa. Coba sebenarnya saya bilang kepada Zaid, pergilah. Saya bilang di depan saya ada anak-anak, misal ada Zaid, pergilah. Itu perintah, tidak usah dinilai benar atau tidak salah. Jangan kalau ber kalau pergi benar, kalau tidak pergi salah. Tidak bisa dinilai seperti itu. Ini perintah. Kecuali zahaba Zaidun, Zaid pergi. Ya bisa dinilai. Tapi saya ini perintah. Pergilah. Jadi nggak bisa dinilai kalau dia memang memang pergi, betul. Kalau tidak pergi, nggak mau, salah. Nggak bisa dinilai seperti itu. Kalau pergilah keharusannya karena ini perintah dia harus pergi. Jadi pernyataan pergilah, pergilah, tulislah. Ya bisa dinilai kalau nulis benar, kalau tidak menulis salah. Ungkapannya tidak seperti itu kalau mau nilai seperti itu. Yaktubu Zaid ad-darsa. Zaid menulis, oh bisa dinilai. Apakah kalau benar-benar nulis betul, kalau tidak salah. Tapi ketika perintah tulislah, jadi kata tulislah itu adalah tidak bisa dinilai seperti itu. Sehingga itu adalah kalam insa. Sehingga gampangnya kalau insa itu berkaitan dengan amar, perintah-perintah. Tinggalkanlah, pulanglah, pulanglah. Ya pulang. Nggak usah nilai benar apa salah, tidak bisa. Gitu nggak bisa masuk penilaian seperti itu. Kalau itu. Jadi kalau insa itu lebih ya kepada perintah. Jadi kalau tidak bukan gampangnya, kalau sudah bukan berupa perintah, berarti itu kalam khobar yang bisa dinilai salah, benar atau dusta gitu. Ini berkaitan dengan dan kemudian ke pembagian-pembagiannya nanti ya.
Nanti kalau khobar, ini pembagian khobar, ada nanti khobar jumlah fi'liyah, ada yang khobar jumlah ismiyah. Pernyataan seperti itu. Kalau seperti halnya safaro zaidun berarti jumlah fi'liyah. Jadi khobar itu ini kan pernyataan, sebuah pernyataan atau ungkapan yang bisa dikatakan salah atau benar. Ini adalah nanti ada khobar fi'li, ada yang fi'liyah, ada yang ismiyah. Ini kalau dalam konteksnya ilmu dalam bahasa Arab. Tapi kalau konteksnya kita, bahasa kita mungkin hanya bisa dinilai ya mana kalam khobar, mana kalam insa. Itu bisa dinilai seperti itu. Tidak sampai kepada pembagiannya. Ya mana yang dikatakan isim, mana yang dikatakan fi'il kalau kita ya. Nah, kalam khobar itu pembagiannya ada jumlah fi'liyah, kemudian ada jumlah yang ismiyah. Yang ismiyah ya kayak seperti ini. Kalau yang seperti ini, safaro zaidun, safaro Zaid bepergian. Kalau Aliun muqimun, Zaidun qa'imun, Zaidun qari'un, Zaidun katibun berarti jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah fi'liyah berarti itu tersusun dari fi'il fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti dari mubtada khobar gitu. Dan mubtada khobar itu merupakan jumlah ismiyah. Jadi uh, kalau khobar ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang difungsikan untuk memberikan faidah suatu kejadian pada zaman tertentu secara ringkas. Tidak butuh korina seperti sekarang, kemarin, atau besok. Nggak usah dibilang seperti itu kalau fi'il. Karena fi'il itu sudah menunjukkan makna zaman. Kalau sudah berkaitan dengan sudah selesai, Zaid selesai mandi, istahamma Zaid. Zaid sekarang setelah makan, akala Zaid. Berarti sudah selesai. Kalau sedang, berarti ya Zaid sedang makan. Atau dia masih mau makan. Misal ya karena fi'il mudhari itu berfaedah. Nah, fi'il mudhari itu kan faedah daripada fi'il mudhari, adalah zaman fi'il mudhari, ada zaman mustaqbal, kemudian ada yang hal. Hal yang sekarang, kalau mustaqbal itu sesuatu yang akan datang gitu kan. Kalau mau ditambah dengan al-an, bil amas, gadan, ya tidak masalah. Dia mau tidak masalah. Tapi sebenarnya tanpa seperti itu, tanpa dikasih al-an atau gadan, dengan menggunakan ya zaid dan zaid itu makan pada saat itu, ya tanpa harus al-an itu. Intinya lebih mudahnya, gampangnya ya, kalau fi'il itu adalah ya susunan daripada uh, susunan dari fi'il fa'il. Kalau yang contoh di atas safaro itu berarti menunjukkan sudah berjalan. Apakah betul-betul sudah berjalan, maka nanti dinilai apakah betul atau dusta. Itu berarti kalau menggunakan safaro itu sudah betul-betul, itu menunjukkan hal yang sudah madi, dan itu berarti sudah berjalan, bukan sedang, bukan juga akan, karena sudah redaksinya menggunakan fi'il madi. Nah, sedangkan kalau jumlah ismiyah berarti adalah jumlah yang difungsikan hanya murni menetapkan hukum musnad pada musnad ilaih. Menetapkan hukum musnad pada musnad ilaih. Musnad ilaih yang dihukumi. Musnad ilaih yang dihukumi. Contoh, asyamsu mudhi'ah, matahari itu menerangi. Musnad ilaihnya asyamsu. Asyamsu musnad ilaihnya. Musnadnya mana? Mudhi'ah. Al-ilmu nafi'. Yang dihukumi ilmu. Nafi itu menghukumi ilmu. Karena ilmu ada yang nafi, ada yang tidak nafi. Misal, Zaidun alimun. Jadi musnad ilahnya adalah Zaid. Alim yang menghukumi
menghukumi yang dilekatkan, alif itu adalah musnadnya yang dilekatkan kepada Zaid. Yang alim itu dilekatkan kepada Zaid, Nafi itu dilekatkan kepada ini. Itu berkaitan dengan pembagian-pembagiannya lah. Sekarang nanti, sekarang adalah uh, apa nanti tujuan daripada khobar. Khobar itu kan ya yang tadi, apa tujuannya? Zaid pergi ke pasar. Qara'a Muhammadun kitaban. Qara'a Muhammadun qutuban. Muhammad membaca kitab. Qara'a Muhammad qutuban. Ini kan kalam khobar. Ini kan kalam khobar. Qara'a Muhammad qutuban. Kalau betul-betul baca kitab berarti betul. Benar. Kalau tidak berarti dusta. Apa tujuan saya menyampaikan seperti itu? Ungkapan itu diungkapkan itu apa tujuannya? Pertama, itu ada kalanya adalah memberikan faedah kepada mukhotob tentang suatu hukum yang terkandung dalam jumlah itu. Ada kalanya kita tujuannya adalah memberitahu, memberi kabar kepada mukhotob bahwasanya bahwasanya adalah kalau Muhammad itu adalah kalau Muhammad itu membaca kitab. Pertama tujuannya gitu untuk memberitahu kepada mukhotob. Ada memberitahu kepada mukhotob. Ada kalanya nanti adalah memberikan faedah kepada nanti ada istilahnya masing-masing. Yang di atas apa istilahnya, yang kedua nanti ada istilahnya. Ada kalanya adalah dia hanya sebenarnya Muhammad sudah tahu bahwasanya Muhammad itu memang sudah membaca kitab, tapi dia masih menyampaikan Muhammad membaca kitab. Berarti faedahnya apa kalau seperti itu? Faedahnya seperti itu bahwasanya dia memberitahu bahwasanya dirinya sendiri tahu bahwasanya tahu terhadap bahwasanya Muhammad itu membaca kitab. Dia bukan bertujuan untuk memberikan tahu kepada yang mukhotob, karena mukhotobnya memang sudah tahu, tapi dia pengen memberitahu kepada mukhotob bahwasanya dia itu tahu bahwasanya Muhammad itu membaca kitab. Tujuan yang pertama, misal saya ya sebagai mutakallim, saya bilang Muhammad membaca kitab kepada orang yang tidak tahu terhadap keadaan Muhammad. Maka kalau seperti itu berarti tujuan saya mengungkapkan kalam seperti itu, kalam khobar itu berarti tujuan untuk memberitahu kepada orang yang belum tahu keadaan Muhammad. Saya memberitahu tujuannya adalah memberitahu faedah kepada mukhotob. Tapi semisal saya kok masih mengungkapkan Muhammad membaca kitab, padahal mukhotob itu sudah tahu Muhammad memang membaca kitab lah. Tujuannya itu berarti saya bukan bertujuan untuk memberitahu keadaan Muhammad kepada dia, tapi tujuannya adalah saya memberitahu kepada si mukhotob bahwasanya saya tahu keadaan Muhammad sekarang gitu. Gimana? Ya, bisa dipaham ya? Nggak repot ya? Aman-aman ya. Kalau yang di atas, sehingga istilah yang di atas ini dalam ilmu balawa, istilah-istilahnya faidat, faidah khobar atau faidatul khobar. Kalau yang di bawah lazimul faidah. Ini sering muncul nanti faidatul khobar. Istilahnya bukan menggunakan bahasa seperti ini, tapi istilahnya faidatul khobar atau faidah khobar lazimul faidah. Ada faidah khobar, ada lazim faidah. Ada faidah khabar, ada lazimul faidah. Faidah khabar ada lazim. Gitu. Kalau faidatul khabar berarti yang pertama, tujuannya memberitahu kepada orang yang belum tahu. Kalau mendengar lazim faidah, berarti lazim faidah bukan bertujuan untuk memberitahu kepada orang terhadap keadaan.
Muhammad, tapi dia memberitahukan dirinya sendiri kepada dia bahwasanya dia tahu terhadap keadaan Muhammad itu. Memberi informasi dirinya sendiri. Kalau yang pertama, memberikan informasi keadaan Umar kepada orang lain, nah, Muhammad kepada orang lain. Tapi yang kedua, kalau lazim faidah adalah memberi informasi kita sendiri. Bahwa saya tahu kepada keadaan saya. Tujuannya bukan memberikan informasi kepada orang, karena orang itu sudah tahu keadaan. Nah, kalau bentuknya seperti itu, kita kan apa namanya, kita kan juga sering mempraktikkan seperti ini. Ketika ada suatu kejadian, suatu kecelakaan misalnya, kalau kita menceritakan, memberitahukan kejadian tersebut kepada orang yang tidak belum tahu akan kejadian itu, maka namanya faidatul khobar. Berarti berfaedah untuk memberi informasi. Tapi kalau kita memberi informasi kepada sebenarnya sudah orang tahu, sudah sama-sama menyaksikan kok, tiba-tiba nanti keesokan harinya menyampaikan hal seperti itu. Itu tujuannya bukan mau memberitahukan itu, tapi itulah istilahnya lazim faidah, karena dia sudah tahu. Itu lebih kepada dirinya sendiri, menginformasikan dirinya sendiri bahwasanya dia tahu akan kejadian itu. Nggak ada faidatul khabar, kemudian ada lazimul faidah. Itu. Monggo, itu berkaitan dengan khabar. Bisa dipaham tapi ya. Ini tidak ada suaranya, gimana? Ini bisa dipaham apa bingung atau gimana ini? Nanti sampaikan saja ya, kalau terlalu gimana nanti disampaikan. Saya kan nggak tahu keadaan keadaan kelas ini bagaimana. Nanti saya menyesuaikan saja. Atau terlalu apa nanti disampaikan saja biar enak. Biar antum itu bisa sepaham ya semuanya. Oh, ini nanti macam-macamnya, kapan harus didatangkan kapan harus. Oke. Itulah intinya khobar itu dulu intinya. Nanti ini sambil lalu di kelanjutannya nanti macam-macam nanti dibaca-baca sendiri. Kita besok malam lanjut kepada pembahasan selanjutnya adalah kalam insya. Yang penting kita sudah tahu bagaimana gambaran khobar itu, kalam khobar itu bagaimana, kemudian dan contoh-contohnya juga bagaimana. Oke, ada yang ditanyakan?